perjalanan hijau-hijauan itu udah lebih dari 7 tahun. Tapi selama 6 tahun itu tuh terseok-seok. Ternyata orang tua saya, ibu saya itu belum benar-benar ridho. Masih berpikir nanti tabungan kamu kepake di situ. Sampai 2022 lah ya kurang sampai lebih. 2022. Nah, justru ketika jatuh 2 bulan meditasi lah istilahnya, atau healing ya. 2 bulan muhasabah. Yes. Nah, itu ibu saya justru malah memberikan semangat. Udah nggak apa-apa, itu di rumah, depan rumah nggak apa-apa. Insya Allah nanti rame. Oh, berarti bukan karena saya depan rumah itu. Iya kan salah satunya. Iya, salah satunya. Tapi Dari rupanya izin orang tua, untold orang tua, story, Allah untold datangkan story. antum ke rumah saya. Untold story-nya ayat dari orang tua berarti. Iya. Tataran udah, jadi di depan rumah aja nggak apa-apa, insya Allah rame gitu ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dalam The Living Ayat. Alhamdulillah kawan-kawan sudah masuk pada beberapa track dari podcast Muslim Entrepreneur Podcast The Living Ayat. Kali ini bintang tamunya sosok pengusaha muslim yang sering ngasih makan saya. Kali ini kalau teman-teman ngikutin Instagram saya, ngikutin perjalanan seorang URS gitu ya di sosial media, pasti sering ngelihat saya sering bolak-balik sebuah restoran steak di Bogor, namanya Ijo-Ijoan. Kali ini kita akan ngobrol langsung sama ownernya. Gimana tuh Ijo-Ijoan bisa scale up hingga hari ini. Hari ini kita kedatangan Mas Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry jauh-jauh dari Bogor saya paksa. Ini for your information kawan-kawan sekalian, Mas Husen nih awalnya berat banget ya mau disuruh podcast ya. Iya. Kenapa sih nggak mau awalnya podcast sama saya? Ya masih malu lah, Tat. Masih malu. Iya. Kita scale-nya baru segini gitu loh, masih kecil. Jangan scale-nya. Jangan ngomong-ngomong scale, saya tahu sales-nya berapa ya. Oke, Mas Husen langsung di pertanyaan pertama. Ini lompat 10 kali lipat year on year. Ya, Januari tahun lalu sama Januari tahun ini bisa mungkin 10 sampai 12 kali lipat gitu. Ini yang pertama apa perasaannya, dan sebetulnya kalau ditanya sama teman-teman kita ngomongin itu dulu deh karena pasti teman-teman mau tahu how to-nya gitu. Gimana tuh Mas Husen? Kalau dari sisi rasa itu nggak nyangka sih sebenarnya, nggak nyangka banget karena kita nggak expect akan bisa secepat ini dan bisa naik sampai sebesar ini. Ya, jadi kalau misalnya saya bantu ya, ini yang waktu di depan rumah ya. Iya. Ini saya sama Kak Ana lagi jalan-jalan di depan, masih jualan di depan rumah, lalu tiba-tiba terdevelop, berkembang menjadi rame begini di Taman Helang. 10 kali lipat volumenya. Jadi gimana nih rasanya nih punya platform yang sekarang luas, awalnya jualan depan rumah terus sekarang punya resto gede gini. Melihatnya dari apa dulu? Kalau dari sisi rasa yang keribetan, tambah ribet, tambah pusing. Tambah ribet, tambah pusing. Tapi kalau dari sisi achievement, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita lebih puasnya tuh karena kebermanfaatannya itu jauh makin lebih luas. Oke, berarti lebih kepada kebahagiaan di kebermanfaatan itu ya, seorang Kang Husen ya. Betul. Tapi kalau misalnya kenapa namanya ijo-ijoan nggak stick-stickan tuh asal muasalnya gimana sih kok ijo-ijoan? Katanya stick itu baru ya atau maksudnya 2 tahun jadi ini? sekitar 1,5 tahun yang lalu lah. Nah itu sebelumnya saya kan lebih sukanya itu berkebun. Nah jadi dari depan rumah itu saya bikin kebun hidroponik. Nah ini benar. Ini tim intelijen Ajis Intelligent System ya. Ini intelijen dari Kang Ajis. Ini waktu Kang Husen di Ijo-Ijoan pertama kali itu berarti hidroponik ya spiritnya ya. Betul. Dan semangat kami
saya backgroundnya IT, nggak ada background sama sekali di pertanian, tetapi pengen menggeluti karena apa? Karena saya melihat potensi Indonesia itu bisa memproduksi apapun dari pertanian itu sepanjang tahun, karena agroklimat kita bisa full year untuk produksi. Nah, tapi berbeda sayangnya, dengan yang 4 musim. Iya, berbeda dengan 4 musim. Tapi sayangnya regenerasi petani yang muda ini nggak sampai 1%. Jadi rata-rata petani kita orang-orang tua gitu. Jadi malah dimulai dari ijo-ijoan. Tahun berapa tuh Mas? Narasi ijo-ijoan 2016. For short story tiba-tiba langsung simsalabim abrakadabra jadi stick. Nah, ini saya dengar dulu sempat bersyirkah ya. Kan waktu itu bukan saya dengar, saya malah datang tuh ke kafenya di Cibubur ya, bersyirkah dengan kawan sahabat itu. Di situ berarti for the first time stick. Stick ya. Itu for the first time, tapi untuk sebelumnya saya sudah trial di rumah. Jadi ada kawan, saudara itu trial di rumah, tapi juga dengan skala yang ya bener-bener rumahan. Itu tahun berapa tuh mulai ada keilhaman? Udah deh, saya mau riset stick. Anda kok bisa jadi keilhaman stick itu gimana ceritanya? Saya suka makan daging. Oh, memang penyuka suka daging dari lama. Lalu kemudian exercise itu. Berarti dari pertama ijo-ijoan ada enggak? Enggak, ijo-ijoan itu adanya dari sayuran, habis itu menjadi salad, minuman itu, sehat, minuman sehat. Itu berjalan sampai 3 tahun. Nah, habis itu baru 2016, 17, 18 kurang lebih begitu ya. 2019 itu risetnya mulai agak intens. Ini kayaknya salad kombinasi sama daging cocok nih buat orang keto gitu kan. Nah, terus saya juga waktu fitness daging ya, waktu itu ya. Doakan saya balik lagi fitness ya. Jadi memang kalau daging tuh keto memang dia lebih aman daripada karbo katanya ya. Katanya. Dan menurut kawan kami yang dokter, kombinasi sama sayur itu cocok. Itu daging dan sayur itu katanya zat besinya diikat sama sayur. 2019 itu. 2019. Waktu itu Cibubur tuh before COVID ya atau setelah COVID ya? Before. Oh, itu sebelum COVID ya? Oh iya 2021 itu kan. Oh, itu COVID kan 2020. Oh yes. Januari 2019 berarti. Bukan. Itu 2021 kita mulai. Tapi sebelumnya itu pada saat COVID kita udah masih sayur dan salad. Sayur dan salad. Oke, baru kick off Cibubur itu 2021 gitu ya. Oke. Oh iya benar. Berapa lama waktu itu di Cibubur? Kita setup dari nol itu selama 9 bulan. Syirkah ya, berarti tempatnya punya orang, modalnya punya orang, lalu Anda mengoperasikan. Dan sorry to say, saya kulik-kulik ini pecah syirkahnya. Iya. Ya oke lah, itu pembelajaran lah. Kita nggak mau tahu what happened dan segalanya, tapi intinya bubaran. Dan kemudian dari Bukit Cimanggu City di rumah ya, lalu kemudian ke Cibubur itu platform di rooftop ya, setahu saya. 9 bulan menghabiskan waktu di Cibubur untuk vet, lalu kemudian balik lagi. Dan itu nggak langsung balik. Saya berniat udahlah bubar lah, istirahat. Oh, jadi sempat baper Anda? Baper. Oh, saya kira enggak, waktu itu kan. Oh iya, saya Nah, qadarullah alhamdulillahnya salah satu karyawan yang masih ada kerja di sana, itu dulu yang bantu kita merintis dari nol, itu dia resign. Dia resign, terus dia balik ke Bogor karena dia orang Bogor. Terus dia bilang ke kami, Mas Hussein, Mbak Keta, ayo dong buka lagi, saya bantu deh apa-apa, nggak apa-apa, saya kasihan lihatnya sedih gitu katanya. Terus jadi akhirnya kita ya udahlah bersama. Sampai masih ada nggak beliau sekarang sama? Beliau memutuskan berhenti sekarang. Oh iya karena berumah tangga, punya anak. Iya, oke. Nah terus ya udahlah, dari situ itu kontrakan yang di Bogor, ini yang di Bogor itu yang kebun, itu kontrakan juga. Oke, yang nah yang ini depannya. Yang ini ya? Ya, ini kontrakan ini. Kontrakan. Ini teman-teman sekalian, jadi sesederhana ini di depan rumah, Masya Allah tabarakallah ya. Dan ini pertama kalinya ya. Betul-betul sesederhana ini saja gitu loh. Nah, ini kontrakan udah mau habis. Dan waktu itu karena fokus di Cibubur, sini udah terbengkalai karena fokusnya kita untuk migrasi ke sana kan. Migrasi. Nah, ini udah pokoknya terbengkalai. Bahasanya udah segala-galanya lah ya. Secara fokus, riset gitu kan.
energi. Karena di Cibubur tuh udah sampai setup kebun. Kita ada amanah juga untuk mengerjakan area lahan itu sekitar 5.000 meter lah. Ya. Buat lahan organik gitu. Ya, saya cuma ingin mengangkat dan supaya kawan-kawan tahu kalau melihat ijo-ijoan sekarang develop itu ya penuh air mata juga membangunnya ya. Penuh air mata dan ya melawan perasaan yang gimana-gimana juga kan. Tapi akhirnya selesai dari Cibubur lalu kemudian bisa move on lagi. What happened, Sen? Dari sini benar-benar dari nol. Karena sebelumnya kan karena ada chef yang handle di sana di Cibubur, jadi semua menu kita pengen bikin steak dia juga yang nyiapin gitu. Oh, jadi waktu di Cibubur yang bentuk resto itu semua keilmuannya tuh udah diserahin ke chef ya? Iya, kita lebih ke manajemen aja, lebih ke people management, lebih ke produk. Kalau misalnya produknya nggak sesuai kita ganti gitu-gitu aja. Jadi bukan mindahin menu ya, riset menu ulang existing. lagi. Ada existing yang dari saladnya, memang saladnya. Ada tapi juga. untuk steak Anda akhirnya untuk steak akhirnya nyoba-nyoba lagi ya? Iya, jadinya saya lebih langsung terjun riset. Terjun riset ini. Khusus nama pembakaran gitu ya, nyoba sendiri. Iya. Nah, exercise sendiri. Pada masa-masa riset ini antum ngundang saya. Oh. Ya. Mas Husen, saya mau ke sana 15 orang. Waduh, ini meja kagak ada, baru satu meja doang. Akhirnya belanja. Saya sangka baik waktu itu sama Anda, restorannya ada. Belum ada ya ternyata ya. Belum ada. Tapi memang seorang Husen ini punya tipe nggak enakan kalau ngecewain orang ya. Iya. Jadi you nggak ngomong enggak, tapi Bismillah Ustadz gitu. Tapi Bismillah itu sebetulnya nggak ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa. Oh, oke. Jadi hanya waktu itu saya sempat beli smoker untuk belajar nge-smoke. Itu tadi yang kita trimming daging besar tadi. Iya. Terus belajarnya dari sisa daging kurban yang masih ada di kulkas. Iya. Kita bikin sei sapi. Terus baru itu benar-benar masih itu proses. 2021 Agustus kalau nggak salah ya, 2021 September atau itu 2022. 2022 ya, 2022 Agustusan September ya. Iya. Jadi cepat sekali ya. Nah, itu mulai dari depan rumah. Dan itu kita untuk mencoba mendapatkan revenue dengan cara menawarkan, ayo siapa yang punya daging kurban saya smoke gitu. Oh, waktu itu betul-betul momennya Idul Adha. Iya. Jadi setiap Idul Adha itu Anda ingat ya itu startnya hijau-hijauan lah ya gitu ya. Jadi yang punya daging kurban yang ada stok di kulkas kita bisa bantu smoke kalau misalnya pengen dimasakin daripada cuman daging aja gitu. Sambil ngeriset gitu-gitu ya. Nah itu customernya cuman baru sekali dan itu biayanya waktu itu masih murah lah berapa gitu. 5 kilo daging itu cuman 100.000. Jasanya gitu ya. Terus makan di situ. Enggak, dibungkusin. Oh, dibungkusin. Oh, iya. Lalu di depan rumah kemudian mulai pelanggannya datang secara rutin tuh mulai kapan? Setelah antum. Betul-betul setelah kick off itu ya. Terus orang bertanya 1, 2 dan tiba-tiba seperti air mengalir gitu saja ya. Betul. Dan alhamdulillahnya yang bareng antum itu kan kita bikin reels kan. Iya. Nah itu alhamdulillah dia FYP lah istilahnya kalau di TikTok. Iya. Dia FYP terus dia ke broadcast sampai 40.000 view. Iya, jadi teman-teman kalau mau tahu maksudnya Mas Husen tuh sering bikin konten ya. Sering bikin konten yang unik-unik. Nah, ini sebetulnya konten sama saya yang dulu udah di bawah, udah bawah-bawah, cuma ya ini waktu Black Angus di Jojon. Jadi yang unik dari Jojon tuh story-story begini ya. Iya. Ya, reach-nya ratusan ribu ya akun. Ada yang sampai ratusan ribu, rata-rata mungkin puluhan ribu. Iya, dan kalau misalnya ini udah di tempat yang baru, tapi kalau misalnya yang ini waktu itu di ijo-ijoan yang di depan rumah. Dan ini mengalir terus aja ya? Mengalir. Dan alhamdulillahnya bedanya di sini kan karena kita treat sebagai kayak tamu aja. Nah, ini dia. Menarik ini. Jadi di treat seperti tamu. Seperti tamu ya. Kita treat seperti tamu, jadi kita setiap satu orang datang itu value banget buat kita. Sehingga kita benar-benar menghargai kedatangan mereka, kita anggap benar-benar sebagai tamu, sehingga kita bisa ngobrol sampai mengetahui
experience Nah. dan juga backgroundnya dia. Nah ini supaya teman-teman jadi paham ya, ini kita mulai menarik dari tadi memang udah menarik, tapi saya mulai berkembang nih. Ini kan di dalam rumah, di dalam perumahan ya. Iya. BCC Bukit Cimanggu City, klaster apa waktu itu namanya? Sherwood. Klaster Sherwood. Tuh Iya. masuk teman-teman sekalian ya ke dalam jauh gitu kan. Dan tiba-tiba dapat traffic. Itu tuh yang kemudian kenapa orang mau bela-belain datang, rupanya memang karena sosial medianya memang growth ya. Iya. Dan salah satu metodologi sosial media growth, Anda menghargai setiap tamu yang datang, menghargai setiap sahabat yang datang. Jadi setiap orang yang datang itu guyup. Sampai sekarang juga saya ngeliat pelanggan ijo-ijoan tuh kenal Mas Husen, tahu nama gitu, dahsyat gitu. Ya di samping dari sosial media, dari konten kita juga, tapi dari customer yang datang juga rela gitu untuk nginformasiin ke teman-temannya yang lain. Tanpa dibuat gimmick, ayo storyin gratis es teh manis gitu, nggak ada. Nggak ada. Karena kita berpikir kalau kayak gitu kita ngeluarin budget marketing, aduh sayang dulu lah, kita nabung-nabung lah gitu. Itu dari awal dulu kita cuma punya kulkas kecil atau freezer kecil, akhirnya nambah freezer agak besar, nambah lagi sampai bikin proper kitchen di sana. Jadi betul-betul organik, baik organik dari segi marketingnya, organik juga dari segi permodalannya. Iya. Dan for information teman-teman sekalian, ini bertumbuh 10 kali lipat ke tempat yang lebih baru, lebih luas, tanpa investor, tanpa utang ya. Iya. Betul-betul dari nabung dewe Iya. gitu. Dari perputaran. Dari perputaran. Good. Dan itu alhamdulillahnya dari karyawan 1 waktu itu kita hire di bulan September itu kita hire karyawan 1. Iya. Bulan Oktober itu sudah mulai profit. Dan sampai sekarang September 2022. Yes. 1 Oktober udah mulai profit dan terus gitu ya, Sabtu Minggu penuh sampai Anda dikomplain warga di perumahan. Ustadz Randy. Kalau bilang dikomplain enggak lah. Karena ya. kan Cuma warga ditegur. mendukung support. Oh, mendukung. Cuma enggak layak lah. Kok di dalam perumahan ada resto. Sebetulnya tidak mengkomplain, mendorong Anda untuk scale up ya. Iya, itu lebih tepat sih. Ya lo kita perhalus ya. Waktu itu terakhir memang udah sangat panjang banget antrian parkir kan. Bahkan karena mau dine in itu nggak bisa, mereka rela untuk makan di mobil. Sampai makan di mobil steak. Iya. Udah lah Mbak, saya makan di mobil aja katanya. Oh iya, udah jauh-jauh nih dari Jakarta gitu. Oh iya. Akhirnya dibuatin makan di mobil. Mas Husen gini deh, ini kan podcast ini harus bervalue ya. Jadi saya harus nanya yang susah-susah gitu. Maksudnya yang juga saya sampai sekarang tuh masih bertanya gitu kan. Jadi kita kira kan begitu pindah nih harus marketing dengan gaya gimana. Karena jujur Ane sendiri pun yang ngerti bisnis, kita perlu memigrasi pelanggan gitu, traffic. Tapi ternyata ya antum belum ada grand opening sama sekali, cuma buka gitu soft launch. Nggak ada woro-woro sama sekali, cuma ngidupin sosial media begitu saja. Sabtu kemarin waiting list lagi nih. Alhamdulillah. Desember waiting list oke lah karena memang akhir tahun. Tapi tiba-tiba Januari regular time, fasenya regular rame lagi. Dan saya sebetulnya rada gimana ya, ya aku tuh mendukungmu berbisnis kemarin, mendukung ijo-ijoan dan makan steak as a friend sebagai teman ya. Tapi juga nggak nyangka sampai kemudian di dalam bahasa kita tuh dalam gang lah gitu ya, hidden gem begitu, terus tiba-tiba begitu rame. Kalau boleh sebagai pandangan dari Husen nih, kan saya juga punya pandangan gitu. Sebetulnya apa sih resepinya? Maksudnya bukan sekedar oke, makanan enak-enak lah, kita nggak usah ke situ karena itu udah umum. Tapi kalau Anda lihat itu di titik mananya yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar gitu loh. Kalau misalnya dia punya bisnis di rumahan dan seterusnya, dia bisa belajar ngikutin ijo-ijoan pertumbuhan, kan cepet banget nih. Kalau secara teknis ya, kalau non Ya, teknis secara hakikat kan memang qadarullah ya. Qadarullah. Tapi secara teknis yang saya alami itu adalah perkembangan eksponensial itu dari sosmed memang. Jadi sosmed ini ketika kita membangun konten yang original, konten yang selalu story-nya berbeda dan menarik, itu sama algoritma sosial media itu dia di-broadcast ke non-follower. Dan terus bergulir terus. Sebetulnya kan kalau dilihat riset, sorry ya gue putus, ya kan makan steak juga. Iya. Oh, tapi maksudnya dengan orang yang berbeda. Orang yang berbeda, story-nya berbeda. Orang yang dari Serpong, ceritanya dari Serpong. Orang dari Jakarta, ceritanya. Jadi Anda dari nggak, saya hanya nge-reels artis, enggak ya? Enggak. Ya ini yang menarik, ordinary people gitu kan.
Ordinary people. Ya, Ustadz Randy juga sebetulnya. Enggak lah, beliau Bukan valuable siapa-siapa. person Loh, lah. enggak lah. Gua siapa gitu kan. Tapi dibuatin video, dibuatin apa. Jadi itu ya. Jadi kita bisa ngambil menghargai customer. Iya. Jadi dia udah datang jauh-jauh, di situ feels kita sebagai pebisnis ya. Khidami, pelayanan, membahagiakan orang, udkhulu fis surur kalau dalam istilah adab Islam itu, adab Rasulullah Muhammad SAW, memasukkan kebahagiaan di hati orang, itu yang Mas Husen. Ya. Bahkan sempat ada ini juga ketika kita lagi rame, kan sibuk tuh, anak-anak sibuk tuh tim. Nah, itu ada yang bilang tamunya, "Mbak, kok saya nggak di videoin gitu?" Jadi malah videoin saya. Iya. Jadi malah mereka tuh apa ya? Jadi kayak pengen ada engagement juga sama Ijo-Joan gitu. Saya juga kemarin waktu ke Ijo-Joan Taman Helang, ikhlas banget tuh. Ibu-ibu dari depan pintu bikin video terus satu-satu. Itu yang menurut Mas Husen original ya. Iya. Karena kita nggak dibantu sama influencer. Jadi nggak pernah. Nah ini dia yang penting. Nggak pernah bayar influencer sama sekali. Nggak pernah belanja influencer kuliner sama sekali. Sadis banget. Ditawarin iya, tapi saya nggak ambil. Nge-ads ya reels yang udah jalan ya. Anda ads gitu ya. Tapi karena dalam benak saya ini bukan berarti paling benar, tapi dalam benak saya waktu itu kalau udah influencer saya akan ada keluar kos, pasti ada budget. Nah, terus yang kedua adalah impact. Kalau saya ngundang influencer, ini kan di dalam rumah, pasti makin ribut lah. Kalau misalnya sampai ngebludak orang gitu, jadi saya lebih baik bertahap, sedikit demi sedikit. Dan ternyata dari situ malah, kalau menurut saya, ada psychological thinking dari customer itu bahwa ketika itu organik, oh itu benar-benar tuh, enaknya benar-benar, bukan karena naikin sama di up sama itu. Gitu. Ya walaupun kemarin ada acara kuliner ya yang dari stasiun TV dari stasiun TV datang gitu kan. Itu mah it's okay. Inisiasi dari dia gitu. Tapi konsep dari seorang Husen adalah organik. Yes. Baik kemudian akun kita tapi nggak ngedorong akun pelanggan, itu terserah pelanggan ya. Nggak kita paksa-paksa. Enggak. Kan nggak semua pelanggan itu mau di videoin. Gimana cara kamu supaya kemudian mereka kemudian ikhlas dengan ridho gitu? Itu sebenarnya pertama kali awal-awal juga saya takut gitu, karena kan tidak ada orang makan itu di videoin sama pihak restonya. Iya, nggak ada. Cuma di ijo-ijoan dan bahagia dan ikhlas. Ini menarik. Kan itu menyangkut privasi juga kan. Iya. Nah, tapi dari kita memang selalu setiap kali ada tamu, kita mohon izin kita buatin story dan reel boleh. Oh boleh. Justru itu menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu. Dan mereka merasa dihargai, merasa diapresiasi. Iya. Oh tukar akun juga berarti ya, maksudnya kita saling mention, saling collab gitu ya. Saya kira cuma saya doang yang dibegituin, saya GR, ternyata semuanya juga dibuatin. Enggak, ya, alhamdulillah. Tapi memang itu yang jadi engagement ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ya pokoknya saya jualan makanan gitu, enggak sih. Dan gara-gara itu mungkin misalnya ada pelanggan datang, Anda sapa dan ketika ijo-ijoan pindah, sangat mudah mereka untuk ngejar ijo-ijoan lagi dan sangat mudah mereka engage ulang. Kemarin kan waktu antum gak ada tuh, oh saya udah lama di BCC, kami dari Tangerang jauh loh. Dari Bintaro dia mungkin 2 hour loh, kalau dari Bintaro malam Minggu begitu, malam Senin begitu, untuk sedang makan steak bersama rekan-rekan temannya. Dan masya Allah itu nggak cuma 1-2 orang, setiap orang saya tanya, habis dari jalan-jalan ya, enggak saya cuma kesini aja mau makan gitu. Ke Bogor ya. Iya. Oke, itu dari segi engagement customer. Kalau di produknya sendiri, seorang Husen memang riset nggak sih maksudnya? Riset. Terus. Saya kan coba makanan, karena saya suka daging, saya coba daging-daging premium di Jakarta, di steakhouse besar juga saya cobain. Udah keliling ke banyak steakhouse ya? Iya. Nah, cuman satu value yang tidak saya dapatkan buat kita orang Muslim itu adalah sertifikasi halal. Ini dia ya. Ini halal MUI ya? Ya. Paling atas ya. Nah, ini dia. Ini halal MUI ya. Bahkan asesor halal MUI itu kumpulnya katanya di Jejoan ya. Iya.
rapatnya di Jejoan ya. Dan sudah berkali-kali. Berkali-kali ya. Kok nggak salah naik nih ada asesor halalmu ini dia. Iya, yang 7 kilo. 7 kilogram tomahawk untuk rapat MUI. Jadi kalau udah halal, halal banget. Asesor ya teman-teman. Kalau boleh, kalau teman-teman paham nih, asesor nih adalah yang mengassessment halal dan mereka menjaga kehalalannya terus gitu ya, untuk ngecek. Ini asesornya ya. Rapatnya di Jejoan ya. Masya Allah nih tomahawk ya. Kemarin di teman-teman. Ini saya lihat workshopnya. Oke. Apalagi yang kemudian Mas Husain desain untuk ijo-ijoan ini setelah keliling-keliling? Pertama yang pengen saya kejar adalah halal. Jadi awal itu ngejar halal. Jadi dari bulan Agustus tahun 2022 itu udah kita pengajuan sertifikat halal. Emang ada kayak gini titik kritisnya banyak ya. Kalau dagingnya kan memang supply-nya kalau dari luar negeri udah halal certified. Udah halal certified, iya. Oh ini ya halal asesor ya. Asesor pada bertemu, pada berkumpul, Masya Allah tabarakallah, kawan-kawan bisa lihat. Lalu kemudian apalagi yang Mas Husain kejar? Nah, dari situ secara produk-produk steak halal itu kan masih di grade daging yang bawah. Memang di dunia daging ini ada grade-grade-nya ya? Ada. Dan saya memang mencoba masuk di grade yang medium up. Medium up high. Untuk mendapatkan taste premium tapi bisa di rumahan. Oke. Jadi secara overhead nggak terlalu tinggi dan harga juga bisa kita tekan. Karena kalau di compare terhadap steakhouse dengan daging yang sama di Jakarta, di steakhouse yang premium, tempat-tempat yang mewah, itu harga kita bisa hanya seperempatnya. Seperempatnya aja kalau saya lihat di nota kan sekeluarga makan di Anda notanya bisa 2 juta, bisa 3 juta, tapi di steakhouse yang lain bisa 8 juta, 9 juta ya. Karena memang udah daging premium. Jadi risetnya di situ. Jadi ini kekuatan juga teman-teman sekalian, ijo-ijoan ini kalau saya simpulkan berarti ngambil segmen atas tapi kemudian punya blue ocean di kompetisi di harga itu tadi ya. Maksudnya kalau steak begini biasa restorannya harus yang gimana-gimana, tapi ini Anda konsepnya rumahan gitu ya. Yaitu blue ocean-nya adalah dari kualitas daging atas disajikan di tempat depan rumah. Terus dengan ngejar sertifikasi halal yang which is itu adalah market terbesar kita di Indonesia. Jadi segi value utama gitu ya. Dan alhamdulillah sort of story growth bertumbuh 10 kali luar biasa. Baru pindah Desember kemarin ya ke tempat yang baru. Ini teman-teman saya tampilkan ya. Saya tampilkan ini supaya teman-teman nanti bisa ngelihat. Ini waktu saya ngobrol sama Taki Malik ya. Ini waktu ini sekarang ijo-ijoan sudah seluas ini nih supaya lebih jelas kelihatan. Dan ini salah satu ini tomahawk ya kalau nggak salah ya. Ini wagyu. Masya Allah, ini wagyu. Ini bersama Ustadz Taki Malik waktu meeting di Ahad yang lalu. Dan sekarang merasa udah on the track pertumbuhannya. Ya, dan juga secara luasan, secara brand, Masya Allah tabarakallah. Ini baru pindah Desember kan? Desember. Jadi kurang lebih belum ada 2 bulan malah ya, belum ada 2 bulan efektif ya. 12 Desember pindahan dan itu kita benar-benar ini cut over ya kali ya. Iya. Jadi benar-benar cut langsung di over gitu. Bukan ini kalau migrasi kan mungkin kalau pindah ke sana ada problem bisa fallback lah, bisa balik lagi kan. Ini karena modalnya adanya itu. Jadi kitchen yang sana harus dipindah. Jadi yang di BCT harus tutup. Iya, harus tutup. Harus tutup dan alhamdulillahnya pasar ridho ya. Ya dia masuk perumahan aja ridho ya. Apalagi di Taman Helang. Oke, saya pengen balik lagi San ke tadi kan kita udah cerita nih perkembangannya jadi kuat luar biasa. Mungkin teman-teman udah dapat gemuruhnya nih. Oh, kekuatan ijo-ijoan di situ. Tapi saya pengen balik lagi. Nggak mudah kemudian mengobati perasaan ketika Anda, apalagi saya boleh angkatnya ada istri beliau, Kak Keta juga, Mas Husain dan Kak Keta yang kemudian mendevelop Cibubur Cafe dengan rekan Syirkah 9 bulan Anda sudah bahkan kalau nggak salah mindahin sekolah anak ya waktu itu juga ya, sempat ngontrak di sana juga kan, pindah rumah bahkan ada rumah singgah lah di sana. Ya ada rumah singgah di sana, maksudnya udah segala-gala di ya udah all out lah untuk udah sana all out lalu kemudian pecah Syirkah begitu dan sampai kemudian tadi disebut kayaknya mau udahan aja nih.
itu mengatasi kebaperan itu apa yang Anda pikirkan gitu? Kan ini tipis nih. Bayangkan kalau seorang Husain mengatakan udahan, ya secara flow teknis ya nggak ada kabar baik dan nggak ada busyro, kabar gembira hari ini gitu. Tapi Husain memilih untuk melawan baper perasaan pecah syirkah itu padahal 9 bulan wah riset menu saya kan panjang tuh, wah apalagi bantuan sosial medianya juga kan waktu itu kan kita juga sama-sama bantu jaringan juga. Itu gimana ngobatinnya? Ya itu saya 2 bulan nggak ngapa-ngapain, pulang kampung. Kemana? Ketemu orang tua. Jadi beneran waktu itu COVID juga WFH ya? WFH. Jadi saya juga jadi 2 months cuti. pulang kampung. Di sana, jadi betul-betul healing berat gitu maksudnya. Healing berat sama kita sama kita keluarga. Oke. Aku nggak tahu cerita itu Sen. Ya itu kita pulang kampung, terus alhamdulillah akuisisi lahan untuk mau bikin kebun durian. Itu kamu benar-benar 2 bulan di Magelang ya? Enggak, berapa hari di Magelang. Oh berapa hari di Magelang, tapi 2 bulan itu nggak ngapa-ngapain, nggak mini bisnis apa segala macam, break time. Yes, karena kondisinya waktu terakhir sebelum lepas dari Cibubur itu anak saya yang kecil hampir diculik orang. Oh iya, yang kamu tunjukin CCTV-nya ya? Iya, itu benar-benar itu sangat terpukul lah. Saya sangat terpukul. Saya jungkir balik ini segala macam, tapi anak malah mau diambil orang istilahnya gitu kan. Ya kalau aku kan ngeliat waktu itu kan ini kan Sen emang malingnya doang, tapi kamu aku ngeliat malah kayak nyalahin diri sendiri ya. Iya. Karena bagi kamu anakku ke situ tidak amannya karena kamu yang mau berbisnis gitu ya. Jadi udahlah pecah syirkah, anak mau diculik. Tapi intinya kita pengen ngomong sama teman-teman TLE The Living Ayat bahwa ya kecewa itu ada, sedih itu ada. Tapi afina aninas, memaafkan dan harus berjalan. Tapi 2 months break time ya. Jadi ini mungkin salah satu metodologi iktikaf muhasabah juga ya. Bisa jadi. Buat healing, ada waktu buat healing gitu kan. Ada waktu buat healing, ada waktu untuk bicara dengan diri sendiri. Tapi apa ilham yang didapat di situ kalau boleh tahu? Ilham yang saya dapat ya memang mau jungkir balik kayak apa, keluarga paling utama. Malah ke keluarga, bukan malah ayo kita bikin steak depan rumah. Oh itu dari gara-gara saya iseng ya. Enggak sih. Kita makan-makan. Itu kan dari karyawan saya dulu yang. Oh dari karyawan juga mendorong, ayo Bu kita buat gitu. Saya sedih lihat di jojoan kayak gitu. Nah cuman antum itu adalah momentum ini. Karena ada satu karyawan itu, ada pelanggan baru nih, Ustadz Trendy dan kawan-kawan. Gitu. Ya Allah, bayar nggak sih gua waktu itu? Bayar ya teman-temannya. Ada bohir waktu itu. Iya, gimana? Justru itu jadi yang kita merasa bahwa ternyata produk kita ada value-nya. Oh iya dong. Kita dibayar, ada margin. alhamdulillah gitu kan. Terus akhirnya berkembang jadinya. Oke, tapi waktu diam 2 bulan itu ilhamnya malah bukan teknis bisnis. Enggak. Ilhamnya malah keluarga. My family. Keta dan 2 anak Mas Husain. Ya Allah. Ada yang menarik nih. Ini supaya kita bahas juga, nggak apa-apa lah ya, nggak placement di sini nggak apa-apa, tapi siapa tahu mau placement boleh. Masih ya CEO yang nonton teman-teman, hai podcast The Living Ayat, boleh taruh gelas-gelas di sini nanti ya. Masih undangnya dadak sih, coba nanti bisa saya. Enggak apa-apa. Ya? Gue jadi malu. Tapi udah bisnis menurut kita segede gini masih why? Yang paling utama adalah pesan orang tua. Nah ini The Living Ayat, mulai kelihatan The Living Ayat. Karena niat bakti orang tua belum ngizinin untuk. Belum ngizinin. Orang tua bilang ini yang persisten, ini yang untuk keluarga. Terserah di luar itu mau jungkir balik kayak apa, mau salto terserah, tapi ini jangan ditinggalin. Iya. Itu intuisi dari seorang ibu, seorang bapak itu. Terus saya coba propose. Tapi Bu, kalau misalnya udah sekian, boleh nggak Bu? Boleh. Oh ada angka. Oh jadi kalau sudah omset segini, kita lihat ya. Kalau Husain, teman-teman minta maaf ya. Kalau Husain nanti misalnya sudah tidak bersama XL, berarti angkanya sudah tercapai. Tapi Sen, keteteran nggak sih? Karena setahu saya Anda berprestasi di for short story Anda
Salah adalah karyawan perform. Kita kalau ketemu juga, Ustadz masih ngerjain kerja. Tapi keteteran nggak sih? Kamu stres nggak sih atau gimana? Stres pasti. Oh, stres pasti. Mana ada orang yang dapat pressure dari beberapa macam arah gitu kan, dari berbagai arah nggak stres tuh. Tapi you happy. Happy. Dan merasa bahwa aku kan ngelihat kamu juga ketemu sama pelanggan. Kadang-kadang kalau ada waktu juga nyapa pelanggan. Di saat yang sama ngerjain kerjaan-kerjaan Excel. Happy. Oh, ini adalah konsekuensi yang harus saya lakukan. Betul, gitu ya. betul. Memang kalau dibilang badan rontok ya rontok. Tapi bisa ya. Bisa. 2022 mulai, lalu kemudian di 2023 padat yang di BCC dan mimpin pindahan. Sekarang 2027 ini masih di XL. Masih. Tuntas kewajiban sebagai employee, tuntas kewajiban memimpin bisnis, dan itu bisa ya. Selama memang kita memang niat ya. Dan niat satu hal yang menarik, corporate yang saya tempatin ini, Excel ini, mereka mendukung. Oh iya, banyak teman-teman Excel datang makan gitu ya. Bahkan sampai berapa kali kita diundang direksi untuk mensupport makanan. Oh iya, ini saya tunjukin ya. Kita tunjukin kalau misalnya sekalian juga buat teman-teman bisa ngadain corporate. Ini dia PLN Bintaro ya, misalnya ya. Tomahawk Home Service PLN Bintaro. Ini beliau ini direktur teknologi yang ini. Ini Tomahawk Service malam Natal, ini direktur teknologi Telkomsel. XL ya. Yeah. Oh, di Christmasnya ini ya. Yeah. Keluarga beliau ya, Masya Allah tabarakallah. Lalu kemudian ini di PLN. Ada PLN juga. Oh, nah ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, you mau acara perusahaan-perusahaan, ini sekarang aneh sekalian jualan ya. Karena kita komisaris ini spiritual ya, di ijo-ijoan ya, candaannya begitu. Masya Allah tabarakallah. Sampai mana tadi? Oh, XL tadi itu ya. Jadi di pun support. Kita justru malah awalnya kan dari rumahan. Pertama kali kita benar-benar nge-touch ke retail, kita dikasih kesempatan untuk buka kios di kantin. Jadi ijo-ijoan itu keluar malah dikasih kios di kantin gitu ya. Betapa itu mengapresiasi gitu. Iya. Ya sih San, nggak usah resign. Iya. Yang menarik. Nah, aku mau cerita juga. Karena aku juga tahu dekat juga dengan keluarganya Mas Husein ini. Keta kan resign ya. Memang Keta tuh sejak menikah itu udah fokus di rumah tangga ya. Sejak itu lahiran. Sejak lahiran anak pertama itu udah nggak kerja lagi di sebuah. Kalau yang ini kita nggak usah sebut lah ya, karena dia belum tentu placement. Kalau masih ada kemungkinan. Nah jadi ini Keta yang kemudian merunning operating di ijo-ijoan restoran ya. Yes. Jadi rekrutmen, operation, setelah tuh Keta tuh sibuk banget tuh. Berarti bahan baku, dapur. Jadi benar-benar couplepreneur ya ini. Yes. Yang menarik juga, saya punya perbedaan karakteristik antara saya sama istri saya. Nah cerita dong buat teman-teman yang couplepreneur nih. Ayo suami istri perhatikan yang baik. Nah kalau saya itu, tapi sebenarnya yang pertama kali membuat kita bisa kompak itu adalah kita saling mengerti satu sama lain. Jadi kita belajar psikologi juga. Kalau saya itu karakternya gimana, orangnya suka gimana, istri saya gimana, dominasinya di mana, itu juga akhirnya jadi saling menghormati. Jadi kalau boleh jujur mungkin saya agak lama mengambil keputusan. Kalau istri saya cepat mengambil keputusan. Husein kapan kau nyewa tempat gitu kan? Pindah. Itu Husein 2 bulan lama emang dipertimbangkan matang. Itu seorang Husein. Keta. Kalau istri saya time schedule. Des eksekusi des. Nasution dia, kawan-kawan boru ya. Ini geng-geng agak lain nih, istrinya Bang Husein ini Batak Nasution. Jadi deng. Iya. Semua terschedule. Jadi alhamdulillah juga SOP operasional itu bisa termonitor dan jalan improve terus. Itu karena istri saya. Tapi aku lihat dia happy yang ngerekrut orang, interview, ngarahin dapur, terus in the same time dia terus ada anak-anak. Ini ngurus anak-anak dia. Ya itu karena belajar background, karakteristiknya dia memang dia suka dengan people relationship. Ketemu sama orang itu seneng. Kalau saya lebih ke back end, riset ngulik. Ya. Itu istri nggak tiba-tiba ngomong, nih suamiku kerjaan apa? Enggak sampai gitu ya. Kok kayaknya saya dikerjain sama suami saya enggak.
Tapi Enggak ya? justru itu karena kita tahu sadar satu sama lain. Sadar kompetensi, jadi oke lah iya. Keta di situ. Jadi kalau misalnya ketika ada konflik itu masalah satu keputusan yang nggak bisa diputusin waktu itu, kadang juga berpikir akhirnya oh iya ya suamiku tuh mikirnya agak lama karena mengambil keputusannya tuh berpikirnya panjang gitu. Terus kalau dari saya ngelihat istri, dia pengennya cepat buru-buru kan biar cepat selesai satu permasalahan. Ya jadi des lah. Jadi saling melengkapi gitu loh. Nah, jadi Kita kalau mah langsung langkah no drama. Iya, jadi kalau menurut saya untuk couplepreneur itu memang pertama harus dikompakkan dulu dari sisi Iya, personal. jadi Sen, ini salah satu konsep dari TLA. Nggak ada wanita yang muncul di sini. Jadi kalau kita cerita istrinya nggak muncul, biar pemirsa penasaran. Kalau pemirsa penasaran, datang ke Jojo nanti ketemu Keta, insya Allah gitu ya. Nah, Mbak Ketani ya, masya Allah tuh luar biasa. Ada sebetulnya tadi dia di luar tuh, nanti teman-teman harus ke ijo-ijoan. Jadi oke. Artinya saling ngerti karakter, bagi posisi, dan kayak misalnya di ijo-ijoan kan mau nggak mau simboliknya di akun itu seorang Husen ya. Berarti itu juga udah janjian ya. Keta nggak muncul di sosial media, yang munculnya Husen. Itu sebenarnya karena terpaksa juga, Tat. Terpaksanya kita nggak punya brand ambassador, mau hire siapa jadi brand ambassador. Nggak, tapi Anda bagus loh. Pemirsa gini-gini bagus loh Anda. To be honest, To be honest. saya itu introvert. Oh. Thinking introvert. Jadi kalau habis syuting, habis kayak gini capek ya. Makanya ngajak saya makan habis ini. Lelah energinya. Jadi sebenarnya awalnya itu kita nggak ada punya keinginan untuk bisa tampil di depan. Di reels apa. Jadi pada waktu awal-awal dulu itu saya bikin video masak itu, ya Allah ini grogi banget. Terus apa namanya? Berarti emang bakatku butuh ya, karena terdesak aja ya. Bayar iklan, budget. Ya kan, mau pakai talent influencer, bayar gitu kan. Yang paling murah adalah diri sendiri. Oke teman-teman ya, ini tongkat Musa. Anda hanya punya diri Anda tampil. Wah gitu ya. Ya, saya juga sih sama. Kita tidak punya pilihan memang ya. Ya akhirnya gitu. Oh ya oke. Jadi itu tadi masalah tampil. Jadi kalau saya simpulkan, Mas Husen di riset strategic business development, sementara kita yang daily based operation itu. Yes, sama HR. Jadi ini juga mungkin yang bisa membuat Mas Husen tuh masih bisa kerja di Excel mungkin ya. Karena backup yang sangat besar. Betul. Untuk daily base tuh Ketani tuh bener-bener stand on gitu ya. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang ijo-ijoan nggak jalan kalau nggak ada istri saya. Masya Allah. Saya mah cuma ide, cuma ini. Semua bintang tamu tadi muji istrinya loh. Ini jadi The Loving Family nanti nih. TLA berubah nih materinya nih. Dari yang pertama. Jadi memang terasa banget ya dukungan seorang Keta. Sangat. By the way kan kalau Keta tuh kan ngomong sama saya meledak-ledak ya. Down. Kalau Anda baper gitu, Keta curing gak sih? Curing itu gimana? Curing maksudnya Keta tuh mencoba menyembuhkan kamu gak sih? Atau memberi waktu? Tipenya Keta gimana? Kalau tipe istri saya itu langsung pengen diselesaikan. Jadi kalaupun lagi ada baper-baperan, pengen langsung diberesin. Padahal kita tuh butuh waktu. Kita butuh gua. Oh jadi kalau Keta tuh pengen cepet. Tapi dia ini ya, maksudnya seorang tipe yang respect tentunya dengan respect. Ya, respect. Dia respect, sangat respect. Maksudnya apapun kejadiannya. Kayak misalnya, ini sih gara-gara Cibubur syirka enggak ya? Enggak gitu-gitu ya. Enggak. Jadi terjadi. Kalau beliau berprinsip pokoknya suami saya mau apa, saya akan dukung. Gitu. Masya Allah. Dan itu salah satu yang kemudian menguatkan juga. Iya. Saya juga suka ngelihat anak Anda tuh lekat sama Anda ya. Jadi Anda businessman. Kalau saya lihat itu as a businessman oke. Sorry ya, ini bukan muji gimana-gimana. Kita ya namanya juga belajar kan. Tapi kita bisa ngambil keteladanan. Yang saya lihat adalah businessman oke. As a husband saya lihat juga ngayom gitu. Dan sesibuk ini ya, anak Anda tuh masih lekat dengan Anda gitu saya lihat gitu. Ini memang value apa memang masa kecil atau seperti apa? Apa metode pengasuhan atau? Sebenarnya kalau dibilang waktu sama anak juga nggak banyak. Tapi saya berusaha untuk quality sama anak. Jadi benar-benar perasaan yang hadir.
Ketika ditelepon juga perasaannya hadir. Jadi ada rasa kangen juga gitu, walaupun jarang ketemu tapi ada rasa kangen. Jadi nggak cuma hadir fisik tapi hadir juga rasa gitu. Dan kayaknya itu yang Anda bangun ke semua orang ya. Nggak tahu, mungkin ya. Ya misalnya secara tidak langsung. Ya mungkin secara tidak langsung ketika misalnya saya ke Jojoan, saya ngerasakan disahabati banget. Anda mau duduk ngobrol. Saya kira cuma saya aja, tapi ternyata begitu ada teman lain yang datang juga, Anda berpindah meja, duduk lagi ngobrol sama yang lain, dan saya lihat itu kayak hafal database customer gitu. Yang jauh lebih hafal ini tim saya, frontline saya. Lebih hafal. Dan itu kuncinya tadi itu hadir rasa itu ya. Iya, hadir rasa sih. Hadir rasa itu ya. Jadi kayak misalnya pagi saya nganter anak saya sekolah, memang anak saya nggak saya pakein jemputan. Jadi lebih ke arah supaya saya punya engagement juga. Jadi pada saat nganter ke sekolah, ya benar-benar saya rasa hadirkan, saya ngobrol, ya apa namanya, rasa sayang itu kita ungkapkan juga gitu. Karena anak saya kan perempuan, anak perempuan kan pasti lebih senang apabila terucap dari. Iya, dua-duanya perempuan ya. Dua-duanya perempuan. Jadi konon kekasih pertamanya adalah ayahnya sendiri. 44 menit Bang Husein, kita udah ngobrol-ngobrol ini, kita punya waktu sekitar 15 menitan lagi. Saya pengen di part yang terakhir ini, 15 menit terakhir lebih pada what's next. Artinya aku ngelihat ya, aku tuh kadang-kadang gini loh Sen. Ini sekalian curhat sama teman-teman. Langit Anda tuh masih tinggi, Anda tuh terbang tuh kayaknya ya nggak usah grand opening dulu, nggak usah di marketingin dulu, terus kayak minggu malam masih ada meja-meja. Aku tuh rasanya, ayo kita penuhin meja-meja gitu loh. Tapi artinya what next dan bagaimana rencana seorang Husein dalam achieve itu. Oke. Kebetulan saya di Excel sebagai marketing analitik, lebih ke customer analitik. Oh, emang ilmunya. Jadi ada. Saya benar-benar pengen tahu growth di tempat baru secara naturalnya tuh behaviornya seperti apa. Jadi customer engagement juga kita measure, customer traction. Terus tanpa diapa-apain dulu. Jadi dengan satu reels yang saya rilis itu ada impression, ada juga conversion. Nah itu benar-benar kita lihat. Nah ini alhamdulillah dari reels kemarin yang naik MUI itu juga udah mulai ada additional traction di weekdays yang biasanya kita weekend yang gede. Sekarang weekdays pun mulai naik. Nggak meeting tapi lebih ke produk. Jadi walaupun secara konten meeting, tapi orang kan ngelihatnya tertarik ke produknya. Halal ya tomahawk. Jadi rata-rata yang datang sekarang nyarinya tomahawk. Yang kayak di reels. Jadi memang oke. Nah itu salah satu analisis untuk conversion dari satu konten yang kita naikkan. Nah memang masih banyak room improvement untuk nge-stretch itu. Mungkin suatu saat kita juga akan ngundang influencer, akan ngundang public figure segala macam untuk bikin acara-acara apapun di situ sehingga menarik. Ya itu bagian dari strategi ke depan di marketing strateginya. Aku sebetulnya mainnya buka cabang nggak sih? Bakal expand nggak sih? Insya Allah. Target setahun berapa cabang? Sebenarnya untuk posisi saat ini, bahkan sebelum kita ke Taman Helang itu udah ada 5 yang minta dibuka. Ya Allah, boleh kasih bocoran ya? Jangan nggak boleh ya. Jangan. Jadi udah ada 5 titik di 5 area yang. Kenapa tuh jadi 5 titik? Apa mereka menyerahkan tempat atau beliau punya tempat? Ada yang punya tempat. Oke. Ada yang punya ide untuk di daerah ini potensi pariwisata, kita nggak apa-apa kumpul-kumpul bikin, mengajukan ke salah satu developer besar gitu. Oke, berarti dia punya capex. Punya, ada. Jadi lebih yang 5 datang ini tempat-tempat potensial dan sebetulnya Ijojoan tinggal operating aja ya? Iya. Jadi berapa tuh kecepatan business development kalau boleh tahu seorang Husein merencanakan? Saya paling untuk tahun ini mungkin baru maksimal 2. Yang Taman Helang ini 1 dan 1 lagi gitu. Bukan. Taman Helang kan tetap jadi core kita. Iya, core. Additional ada 2. Hah? Gua kira cuma 1. Kapan rencana? 1 semester 1 insya Allah. Kapan rencana? Yaitu Juli. Q2 lah. Q2. Bocorin dong. Jakarta Barat atau apa, BSD atau kita masih Jakarta ini masih Bandung. apa namanya? Ta'aruf lah. Masih ta'aruf sama. Berarti rentang 2024 ini buka 2. Insya Allah. Kan sebetulnya 2023 yang Taman Helang itu sebenarnya hitungannya 2023 Desember ya. Iya, 2023. Ya Allah. Jadi nanti di akhir tahun harapannya udah 3 titik ijo-ijoan yang beroperasi. Iya.
Dan seorang Husain ini terus bertumbuh. Saya kan ngerti harganya nih Sen. Ini kan bisnis yang kalau di 10 titik sama 20 titik aja itu kalau jalan seperti ijo-ijoan yang sekarang itu uangnya gede banget. Apa rencana Anda dengan capital sebesar itu? Beli pulau, beli jet pribadi? Ini sebenarnya malah justru belum terpikirkan, tapi mungkin menarik juga untuk dibahas. Ayo. Ya kan The Living Ayat. Kita doa nih, doa. Saya akan balik lagi. Do'uni astajib lakum. Amin. Ya. Saya akan balik lagi ke spirit saya awal. Sesuai nama. Saya akan membangun perlahan pertanian. Oh, jadi stick ini tuh sebetulnya ujung tombak awal doang ya, tapi di belakang senjata utama core mimpi itu malah bukan stick. Pertanian. Jadi kalau Anda punya berpuluh-puluh miliar, amin, beratus-ratus miliar, amin, Anda mau investment ke sektor pertanian. Makanya ngerti duren, Anda tuh ngerti pupuk. Ini orang nih parah nih, dia buka duren dia ngerti, oh ini kurang kalium, ini kurang asam. Gue mah udah nggak bisa makan durian, nggak ngerti. Jadi balik ke pertanian. Iya. Gimana tuh definisi balik ke pertanian? Beli lahan yang banyak atau kita kerjasama? Jadi saya melihat ada potensi banyak lahan, terutama di pesantren-pesantren yang nganggur. Nah, malah ke pesantren ya? Iya, karena dia lahan banyak, resource banyak, tapi belum melihat mana yang termaintain dengan baik. Ada satu di Bandung yang dia termaintain dengan baik, itu menjadi salah satu kiblat lah. Yo, bakal begitu. Artinya mungkin saya tebak nih ya. Bekerja sama, dorong investment ke sana, misalnya dalam bentuk wakaf atau dalam bentuk investasi capex, lalu kemudian hilirisasi untuk value-nya di cabang-cabangnya, bahkan di luar cabang, di off taker dan kemudian jadi distribusi pengadaan gitu ya. Betul. Jadi karena kita memang sudah punya resto dan kita pertama resto yang beli resto dan juga kita tahu kebutuhan resto masing-masing resto kan macam-macam, tapi yang core-nya kan banyak kan dari sayuran. Mau dari bumbunya, mau dari main course-nya, itu kan sayur semua banyak kan. Nah, itu yang akan kita kuatkan produksi. Nah, di situ nanti kita akan masuk ke resto-resto yang lain, ke hotel juga, ke resort juga. Horeca. Gitu ya. Jadi bukan cuma ijo-ijoan retail, tapi betul-betul supply sayur gitu ya. Ijo-ijoan sebagai holdingnya, Masya Allah. Itu rencananya. Amin. 20-30 cabang. Amin. Semoga masih ingat nama saya. Masih lah. Oh masih ya. Jadi teman-teman selalu diingat. Kick off pertama. Aduh, Masya Allah. Al-Fatihah ya. Seperti studio ini Al-Fat ya. Jadi pembuka. Kalau saya gini ini supaya juga teman-teman pahami. Saya itu kan ada yang ngelihat tuh kalau entah sosok ustadz atau sosok coach atau sosok mentor, ini mungkin mau saham atau mau gini. Kalau saya tuh lebih gini loh Sen. Aku tuh sangat seneng ngelihat orang tuh tumbuh, nggak tahu kenapa. Jadi kalau aku itu suka nongkrong di jojoan, ya pertama memang karena enak ya. Kedua emang nggak usah bayar. Yang ketiga itu sebetulnya ngelihat orang rame itu happy. Jadi kalau aku ngelihat ada tamu datang, aku selalu ngomong tuh, Sen datang lagi Sen. Itu nggak tahu kenapa gue yang seneng gitu loh. Padahal gue bukan ownernya gitu loh. Jadi itu sih Sen, maksudnya wonderful banget. Dan teman-teman sekalian, kenapa ini namanya The Living Ayat? Ini sebetulnya juga terinspirasi pada ijo-ijoan izin ya. Waduh. Jadi terharu saya. Ayat Nabi Musa, tongkat Nabi Musa, adanya meja. Ingat banget tuh saya. Apa adanya pokoknya running. Bahkan dulu kan waktu itu juga saya undang ke komunitas. Ayo Sen, masak-masak di sini dengan penuh keterbatasan. Ayo Ustaz, bismillah. Jadi betul-betul mengawali dengan keterbatasan, tapi kemudian tekun, dijalani, persisten. Nabi Muhammad SAW suka hal-hal yang sederhana, ringan, kecil, tapi kemudian dawam. Itu nampaknya. Waktu kita sudah mau habis nih karena targetnya cuma 1 jam podcast kita. Within 8 minutes, 4 menit, 3 menit kalau ini anggap aja panggung ratusan juta penonton ya. Ini kan memang penontonnya di YouTube ratusan juta ya. Cuma nggak tahu channelnya yang datang ke channel ini berapa. Apa yang seorang Husain mau sampaikan kepada teman-teman penonton? Atau mau ke kamera juga boleh? Atau mau ke saya boleh? Ini ke kamera juga boleh. Apa ya? Pesan apa, message apa dari perjalanan Husain 2016, jatuh bangun. Ini kan berarti bukan tiba-tiba abrakadabra kan, panjang juga gitu loh.
pecah syirkah, lalu kemudian jualan depan rumah, dikomplain, ya nggak dikomplain lah ya, diarahkan warga gitu kan, sampai akhirnya pun ke Taman Helang. Terus apa message dari sejauh perjalanan ini yang Husein mau sampaikan? Lebih dari satu nggak apa-apa. Satu aja sih. Satu aja. Oke, jadi perjalanan hijau-hijauan itu udah lebih dari 7 tahun. Tapi selama 6 tahun itu tuh terseok-seok dalam artian mungkin bisa dibilang secara teknis adalah investasi untuk riset. Tetapi pada hakikatnya di situ ternyata orang tua saya, ibu saya itu belum benar-benar ridho. Masih berpikir nanti tabungan kamu kepake di situ. Sampai 2022 lah ya kurang sampai lebih. 2022. Bahkan event yang di Cibubur beliau juga masih kayak belum rela, kok kamu jadi kayak begini, kayak capek siang malam di sini gitu. Kasihan anak-anakmu gitu. Ya selalu saya coba untuk meyakinkan bahwa ini kita bismillah ya Allah. Tapi di situ belum plong. Nah, justru ketika jatuh 2 bulan meditasi lah atau healing ya. 2 bulan muhasabah. Yes. Nah, itu ibu saya justru malah memberikan semangat. Udah nggak apa-apa, itu di rumah, depan rumah nggak apa-apa. Insya Allah nanti rame. Oh, berarti bukan karena saya depan rumah itu. Iya kan salah satunya. Iya salah satunya. Tapi dari rupanya izin orang tua, untold story, Allah untold datangkan story. antum ke rumah saya. Untold story-nya ayat dari orang tua berarti. Iya. Udah, jadi di depan rumah aja nggak apa-apa, insya Allah rame gitu ya. Iya. Benar-benar. Merinding saya, bro. Benar-benar ketika Merinding itu saya. ridho dari orang tua saya itu. Saya nggak masuk akal. Dari bulan pertama buka udah profit. Kita nambah karyawan dari 1 sampai sekarang 25 profit. Itu jimatnya orang tua. Dan saya waktu itu ketemu waktu buka Taman Helang, ibu ngaji ya katanya, khatamin Iya. Quran di Taman Helang ya. Saya lupa khatamin atau juz 1 atau lupa saya. Tapi saya ketemu gitu. Dan doanya panjang, ya Ustaz, doa gini, Masya Allah tuh rasa cinta beliau tuh luar biasa sekali. Jadi Message-nya orang adalah tua. apapun yang kita lakukan, Masya Allah. sebisa mungkin kita mendapatkan ridho dan benar-benar plong ridhonya dari orang tua. Itu insya Allah kita langsung melesat. Nama aku Ridho kalau aku jadi artis. Ma Ridho nggak gue jadi kayak Raffi Ahmad. Amin. Insya Allah ya. Naba Galaxy. Mas Husein, ya Allah thank you for your information kawan-kawan. Mas Husein mengiyakan untuk hadir di podcast ketika podcastnya belum jelas, belum tayang. Ini betul-betul kita praproduksi. Saya thank you banget sudah menghargai podcast kami. Insya Allah ini Februari tayang ya teman-teman nonton, berarti udah lewat di bulan Februari. Saya respect banget. Kita doain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang nonton tayangan ini, yang pertama kita doain ijo-ijoan berkah sebagai salah satu perusahaan steakhouse halal barokah ya, yang dicintai seluruh umat manusia. Amin. Ya, dan juga kawan-kawan sekalian, kami kita undang ya ke ijo-ijoan ya. Boleh. Undang, tapi ya bayar bil sendiri-sendiri ya teman-teman, untuk kemudian sama-sama menyaksikan The Living Ayat Taman Helang ijo-ijoan. Saya benar-benar berharap ya kawan-kawan sekalian, kita bisa datang ke ijo-ijoan untuk melihat sebuah restoran yang dari rumah ya, yang dari rumahan kemudian bisa berkembang berkali-kali lipat tanpa utang, tanpa investment macam-macam, organik dengan bekal restu dan doa orang tua. Ini maksudnya The Living Ayat. Jadi Anda datang ke ijo-ijoan Taman Helang, Anda melihat ayat-ayat Allah bekerja. Anda datang ke ijo-ijoan, Anda ngelihat rame, Anda ngelihat barokahnya doa orang tua. Anda datang ke ijo-ijoan, Anda makan steaknya enak, Anda melihat bagaimana Allah berkuasa untuk melezatkan makanan, menggerakkan lidah Anda untuk makan steak dari ijo-ijoan. Dan menurut saya inilah The Living Ayat yang harusnya kita lihat. Pukulkan tongkat musamu. Jadi kalau belum punya tempat seperti Mas Husein, jualan depan rumah, insya Allah rame. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.